Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu ekuivalensi non-deterministic finite automata dengan imove ke NDFA tanpa imove, atau bahasa lainnya adalah mengkonversi NDFA dengan imove ke NDFA tanpa imove. Silahkan disimak baik-baik materi berikut ini. Oke, salah satu ciri khas dari NDFA dengan imove, seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelum, ada epsilon ini, yang mengartikan bahwa dari S0 bisa pindah ke S2 tanpa membaca input. Kita bisa lihat kan, yang kalau ini dari S0 ke S1 dia membaca inputannya ada A. Dari S2 ke S4 ini ada B. S2 ke S3 itu ada A. Dia membaca inputan. Tapi dari S0 ke S2 ini E, epsilon. Dia tidak perlu membaca inputan, bisa langsung pindah. Nah, itu salah satu ciri khas dari NDFA dengan imove. Kita bisa lihat yang di bawah ini. Di sini semua ada inputannya. B, ini A ya. Di sini berarti NDFA ini adalah NDFA biasa tanpa imove. Baik, sekarang berarti dalam kasus kita ini adalah bagaimana merubah NDFA dengan imove menjadi NDFA tanpa imove. Tidak terlalu rumit, silakan simak baik-baik langkah-langkahnya berikut ini ya. Baik, contoh kasusnya kita punya NDFA dengan imove seperti pada gambar di bawah ini. Kenapa dengan imove? Ini ada E ya. Makanya ini dibilang NDFA dengan imove. Bagaimana kita merubah gambar ini atau NDFA ini ke NDFA tanpa imove? Langkah pertama adalah kita buat tabel transisinya dulu, biar lebih mudah ya. Kita buat tabel transisi dari NDFA dengan imove. Membuat tabel transisi sama seperti pada kita membuat NDFA dengan tanpa imove ya, ataupun dengan DFA. Masih ingat ya? Nah, ini contoh sudah saya buatkan. Kita bisa lihat di sini ada 5 ya. Ada 5 state, S0, S1, S2, S3, dan S4. Kita bikin tabel transisinya. Kita lihat di sini mulainya dari S0 ya, mulainya dari S0. Dari S0 dengan inputan A, dia menuju ke S1. S0 inputannya A, dia menuju ke S1 ya. B tidak ada kan, jadi kosong. Kemudian S0, nah yang E ini epsilon, dia menuju ke S2. Nah, saya bikin aja di sini yang epsilonnya, dia menuju ke S2. Kemudian kita lihat S1, state S1. S1 dia tidak kemana-mana ya. A-nya kosong, B-nya kosong, epsilonnya juga nggak ada. Kita lihat berikutnya yang S2. State S2. S2 ini ada 2. A-nya menuju ke S3 ini. B-nya menuju ke S4. Jadi kita tulis di sini S4. Epsilonnya nggak ada kan? Kosong. Kemudian kita lihat yang S3. State S3 tidak menuju kemana-mana ya. Pananya tidak ada menuju ke state yang lain. Berarti ini kosong. A-nya, B-nya juga kosong. Ininya sama nggak ada. Kemudian yang terakhir S4, final state-nya. Final state-nya juga sama, tidak menuju ke state manapun. Yang A-nya kosong, berarti ya B-nya kosong, epsilonnya juga kosong. Masih ingat ya cara membuat tabel transisi pada pertemuan yang sebelumnya? Jadi langkah pertama kita adalah buat tabel transisinya. Oke.
Langkah kedua adalah kita tentukan e-closure dari setiap step. Masih ingat pertemuan sebelumnya? E-closure adalah himpunan state yang dapat kita capai dari suatu state tanpa membaca input. Jadi di dalam suatu e-move, ya, NDFA dengan e-move, itu pasti ada e-closure-nya. Nah, kita tentukan state-state mana saja yang bisa kita capai tanpa kita membaca input. Nah, kita tentukan aja e-closure dari setiap state-nya. Oke, yang pertama misalkan e-closure S0. Kita bisa lihat di sini e-closure S0, ini S0, state S0. Yang pertama, dia ada E di sini. Nah, berarti dia bisa pindah ke S2 tanpa membaca inputnya. Berarti salah satu state atau e-closure dari S0 itu adalah S2. Kemudian selain itu dia juga bisa ke dirinya sendiri. Ya, dia bisa ke dirinya sendiri. Berarti S0-nya juga ikut. Jadi e-closure S0 ada dua. Yang pertama adalah dirinya sendiri S0, yang kedua adalah S2. Kenapa S2? Ini ada E di sini, ada epsilon di sini. Oke, kita lihat sekarang e-closure S1. S1 di sini tidak ada panah ke state lain kan ya, tidak ada transisi epsilonnya. Berarti dia hanya ke dirinya sendiri. Jadi e-closure S1 adalah S1 dirinya sendiri. Kemudian kita lihat e-closure S2 di kasus ini, S2 juga sama. Di sini ada B, di sini ada A. E-nya nggak ada kan? Berarti dirinya sendiri kalau tidak ada. Berarti S2 adalah e-closure-nya S2. Kemudian S3. S3 juga sama, tidak ada panah kemanapun, mirip seperti S1. Berarti e-closure dari S3 adalah dirinya sendiri, yaitu S3. Terakhir, S4. E-closure dari S4 juga sama, dia tidak ada panah kemanapun ya. Berarti e-closure dari S4 adalah dirinya sendiri, S4. Oke, ini cara menentukan e-closure. Silakan yang lupa buka video sesi sebelumnya dalam menentukan e-closure. Jadi langkah pertama tadi kita tentukan tabel transisinya, kita buat dulu. Setelah selesai, kita tentukan e-closure dari setiap step-nya. Tidak terlalu rumit kan? Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami. Langkah ketiga adalah kita cari delta aksen state dan input yang baru. Dengan cara kita cari e-closure dari e-closure state dan input delta aksen sebelumnya. Nah, biar lebih gampang kita lihat contohnya ya. Oke, sebelumnya kita sudah punya kan e-closure-nya yang tadi kita udah tentukan. Kita udah dapatkan di langkah kedua e-closure. Kemudian di langkah 1 kita sudah dapat tabel transisinya kan. Oke, ini yang akan kita pakai. Oke, dalam kasus ini pertama kita akan mencari delta aksen untuk S0 dengan inputan A. S0 dengan inputan A. Kita akan cari, ini kan yang e-move-nya kan. Nah, kita cari yang tanpa e-move-nya seperti apa data aksennya. Oke, ini rumusnya tadi. Langkah pertama biar mudah, kita masukkan aja dulu S0 dan A kan yang mau kita cari. Nah, di rumusnya kita masukkan aja dulu S0, ininya kita rubah, ininya inputannya A. Ini ya, yang ini. Oke, ini langkah kedua. Ini rumusnya. Ini tadi yang kedua. S0 dan A kita masukkan aja. Kemudian kita cari e-closure dari S0. Lihat di sini, e-closure dari S0 adalah S0 dan
S2. Nah, berarti yang ini kita tinggal rubah ini jadi S0, S2. A-nya tetap kan masih A. Jadi kita cari dulu yang eklosur yang ini. Dari S0 apa? Karena kita sudah punya tadi ini, tinggal masukkan S0 dan S2. Nah, langkah berikutnya kita lihat S0 dan S2 dengan inputan A. Ini kan, S0 dan S2 dengan inputan A. Lihat di tabel transisi. S0 ini, kemudian S2 ini. Kita lihat dengan inputan A. Dia menghasilkan apa? Di sini S0 dengan inputan A, dia menghasilkan S1. S2 dengan inputan A, dia menghasilkan S3. Nah, berarti di sini yang ini kita rubah jadi ini ya, hasilnya S1 dan S3. Kemudian terakhir, eklosur dari S1 dan S3-nya kita cari. Lihat di sini, S1 ini eklosurnya S1 dia sendiri kan. S3 ini eklosurnya adalah S3 juga. Berarti hasil akhirnya adalah S1 dan S3. Jadi delta aksen untuk state S0 dengan inputan A adalah S1 dan S3. Nah, ini ya. Untuk lebih mudahnya kita masukkan ke dalam tabel transisi baru. Ini kan tabel transisi yang lama tadi. Yang ini kan yang lama. Barunya dia kita bikin nih S0, dia yang A-nya pindah ke S1 dan S3. Ini ya, S1 dan S3. Awalnya yang A itu dia ke S1 kan, ini awalnya ke S1. Nah, yang baru dia pindah ke S1 dan S3. Ini untuk state S0 dengan inputan A. Delta aksennya ini. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan coba cari yang S0 dengan inputan B. S0 dengan inputan B, delta aksennya. Sama seperti tadi, ini rumusnya kan. Kemudian kita masukkan di sini biar mudah. S0 kan yang mau dicari, inputannya B. Kita lihat di eklosur S0. Di sini eklosur S0 adalah S0 dan S2 ya. Kita masukkan ke sini S0, S2. Ininya B ya. Masih tetap kita cari yang dalamnya dulu ini ya. Kemudian kita lihat di tabel transisi S0 dan S2 dengan inputan B itu kemana pindahnya. Lihat di sini ini S0, kemudian S2 ini S2. Kita lihat dengan inputan B ya, B ini. S0 dengan inputan B itu adalah kosong ini. S2 dengan inputan B hasilnya adalah S4. Oke, berarti kita dapat eklosur atau delta S0 dan S2 dengan inputan B itu hasilnya adalah S4. Yang nolnya ini nggak usah diikutkan, ini nggak usah diikut, ambil aja yang S4-nya. 0 kan kosong, nggak ada ya. Jadi delta S0 dan S2 dengan inputan B adalah S4. Nah, setelah dapat, kita cari eklosur dari S4. Nih, eklosur dari S4 adalah S4 dirinya sendiri ini ya. Nah, berarti kita udah dapat sekarang delta aksen dari state S0 dengan inputan B adalah S4. Masukin lagi ke tabel tadi biar gampang. Nah, S0 yang B ya S4 nih. Sebelumnya S0 dengan B itu kosong ya sebelumnya ini. S0 dengan B itu sebelumnya kosong. Nah, sekarang S0 dengan B, ini S0 dengan B jadi S4.
Oke, mudah-mudahan bisa dipahami sampai sini ya. Kita lanjut. Oke, tadi kita sudah dapat S0 dengan inputan A dan B. Berarti sekarang kita akan lanjutkan dengan S1. S1 dengan inputan A. Caranya sama seperti tadi, ini rumus ya. Kemudian biar mudah, ininya kita masukkan ke rumus, ininya S1, ininya A. Kemudian kita cari E-closure dari S1. Yang ini, E-closure dari S1. E-closure dari S1 adalah S1 ini. Berarti ini berubah jadi S1 ya, dia sendiri ya. Ini E-closure S1 kan jadi S1 dia sendiri dengan inputan A. Nah, sekarang kita lihat di tabel sama seperti tadi. S1 ini dengan inputan A kosong nih ya. Berarti kosong nih. S1 dengan inputan A kosong. Ini. Nah, E-closure dari kosong adalah kosong. Berarti kita dapat data aksen dari S1, state S1 dengan inputan A adalah kosong. Kita cari yang B-nya sekarang. S1 dengan inputan B, delta aksennya seperti apa? Kita lihat, ini rumus seperti tadi ya. Kita masukkan S1, ininya B kita masukkan. Kita lihat E-closure dari S1. E-closure dari S1 adalah S1 sendiri, ini. Kita rubah, ininya jadi S1, ininya masih B ya. B. Kemudian setelah dapat ini, kita lihat tabel transisi. S1 dengan inputan B, oh kosong juga ya. Berarti ini kita rubah jadi gini ya, kosong. Kemudian E-closure kosong, kosong juga sama. Berarti S1 dengan inputan A dan B untuk kasus ini delta aksennya adalah kosong. Kita masukkan ke sini. Nah, S1 dengan inputan A kosong ya. Ini yang B-nya juga sama kosong. Pada tabel transisi awal juga sama, ini juga kosong ya, ininya juga kosong. Setelah kita rubah jadi yang baru juga sama, setelah dicari delta aksennya sama-sama kosong. Oke, nggak masalah. Selanjutnya kita akan coba cari yang S2. S2 dengan inputan A, ini sama seperti tadi ya rumusnya. Kemudian ini S2-nya stepnya kita masukkan, inputnya A kan ya. Kita cari E-closure dari S2 ya. E-closure dari S2 di sini adalah S2 dirinya sendiri. Berarti E-closure dari S2 adalah S2 ini. Ini A ya, masih dengan inputan A. Kemudian kita cari di tabel transisi. Delta S2 ini dengan inputan A, oh dia pindah ke S3. Nah, berarti ini pindah ke S3 ya. Kita bikin nih. Kemudian E-closure dari S3 kita cari di sini. E-closure dari S3 adalah S3 ini. Berarti data aksen dari S2 dengan inputan A adalah S3. Jadi dia pindah ke S3 ya. Oke, kita coba cari yang S2 dengan inputan B. Sama seperti tadi, ini state-nya S2, ini inputannya B. Kita lihat E-closure dari S2 ya. E-closure dari S2 adalah S2, ini tadi ya, dirinya sendiri. Ini kita rubah E-closure-nya jadi S2. Kemudian kita lihat delta untuk state S2 dengan inputan B, dia pindah kemana? Ini S2, ini ya tadi S2 dengan inputan B, ini kita lihat dia pindah ke S4. Oke, berarti dia pindah ke S4 ya. Ini S2 dengan inputan B, dia pindah ke S4. Kemudian kita lihat E-closure dari S4 apa? E-closure dari S4 adalah S4 dirinya sendiri ya ini. Berarti kita dapat data aksen untuk S2 dengan inputan B itu adalah S4.
Biar mudah, masukkan lagi ke tabel yang tadi, transisi baru ya. S2 dengan A, ini dia pindah ke S3 kan ya. Ini yang barusan nih. Kemudian dengan inputan B dia pindah ke S4. Ini yang barusan kita cari. Oke. Setelah kita dapat state S0, S1, S2, selanjutnya kita akan cari yang S3. Delta aksen untuk S3 dengan inputan A, ini rumus ya. Kita masukkan state-nya S3, ini inputannya kita masukkan A. Kemudian kita cari e-closure dari S3. S3 ini e-closure-nya adalah S3 dirinya sendiri ya. Jadi kita rubah di sini jadi S3, inputannya masih tetap A ya. Kemudian kita lihat tabel transisi untuk S3 dengan inputan A. Ini S3 dengan inputan A, ternyata dia adalah kosong. Ini kosong. Berarti ini kita rubah jadi kosong. E-closure dari kosong adalah kosong. Berarti data absen untuk S3 dengan inputan A itu adalah kosong. Kita lihat coba yang B-nya. S3 dengan inputan B sama seperti tadi. Ini S3-nya kita masukkan, step-nya ini inputannya B. Kita cari e-closure dari S3. E-closure dari S3 adalah S3 ya, ini. Kemudian kita lihat di tabel S3 dengan inputan B ini hasilnya juga sama kosong. Ini kosong. Berarti e-closure dari kosong adalah kosong. Kita dapat data aksen untuk S3 dengan inputan B adalah kosong. Kita masukkan ke tabel tadi, transisi baru biar mudah ya. S3 dengan inputan A kosong, dengan yang inputan B juga sama kosong. Akhirnya setelah kita dapat dari S0, S1, S2, dan S3, selanjutnya kita cari yang S4 ya. S4 dengan inputan A, kita masukkan di sini stepnya S4, inputannya dengan A, kita cari e-closure dari S4. S4 e-closure-nya adalah S4 ya. S4 ini kita rubah. Kemudian kita lihat tabel transisi S4 dengan inputan A ya. S4 dengan inputan A ini ternyata kosong ya. Kosong. Kita rubah ininya jadi kosong. Kemudian kita cari e-closure kosong adalah kosong. Ini dengan inputan A. Kita lihat dengan inputan B. Sama seperti tadi, state-nya S4, inputannya B. E-closure dari S4 adalah S4, ininya kita rubah. Kemudian kita cari S4 dengan inputan B, dia pindah ke mana? Oh, kosong juga ya. S4 ini dengan inputan B, kosong. Kemudian kita cari e-closure kosong adalah ya hasilnya kosong. Berarti untuk S4 inputan dengan inputan A dia kosong, dengan inputan B juga sama kosong. Oke, langkah keempat. Nah, tadi kita sudah dapat tabel transisi kan ya. Nah, sekarang kita buat diagramnya. Langkah keempat ya. Ini tabel transisi awal, kemudian ini yang transisi baru ya, yang tadi kita masukkan ini yang baru, ini yang sudah kita dapatkan. Ini kita sudah dapat, ini yang awal, kemudian ini yang barunya. Kemudian dari tabel ini kita gambarkan diagramnya. Ini gambar awal ya, ini dengan E tadi. Nah, untuk yang baru berarti
kita ikut gambarnya berdasar tabel transisi barunya ini. Gambarkan berdasar tabel transisi. Pada pertemuan sebelum-sebelumnya kan sudah pernah dibahas ya cara menggambarkannya. Berarti di sini ada 5 state, kita bikin aja dulu 5 state. Kemudian kita lihat di sini S0 dengan inputan A, dia pindah kemana? Ke S1 dan ke S3 ya. Dengan inputan A, S0 ke S1, kemudian dia pindah ke S3 juga dengan inputan A. Kemudian untuk inputan B, S0 dia pindah ke S4. Nah, kita gambarkan. Selesai. Ini beres kan? Ini udah. Kemudian S1. S1 dengan inputan A dia ke kosong, ini juga kosong, berarti nggak ada. Kita lewat ya. Sekarang S2. S2 dengan inputan A dia pindah ke S3. S2 dengan inputan A dia pindah ke S3. Kemudian S2 dengan inputan B dia ke S4. Ini pindah ke S4. Ini pindah ke S4 dengan inputan B. Kemudian kita lihat S3 dengan inputan A kosong, ini juga kosong, berarti tidak ada gambarnya. S4 juga sama, untuk A kosong, B kosong. Berarti selesai gambarnya. Inilah NDFA baru tanpa imove. Ini NDFA dengan imove-nya. Antara yang ini sama yang ini itu sama. Dia bisa menerima inputan yang sama ya. Jadi kalau di yang sebelumnya misalkan kita kasih inputan B gitu ya. Di sini juga B harusnya yang baru bisa keterima. Jadi misalkan kita inputannya B. Nah, di tabel ini dari S0, ini mulainya kan di sini, mulai S0. Kita kasih inputan B, dia bisa langsung ke finish. Ya. Nah, di sini juga sama, kita kasih inputan B, dia bisa ke finish. Ini kan finishnya nih S4. Ini kan bisa loncat tanpa membaca kan? Nah, dia baca B, inputan B, bisa ke finish sama. Kalau kita kasih inputan A, dia nggak akan bisa sampai ke finish. Karena kalau di sini kita kasih inputan A, dia pindah ke S1, kemudian atau pindah ke S3 ya. Kalau di si kasus yang ini S0 kita input A, dia pindah ke S1, ke sini dia pindah ke S3 juga sama kan. Oke. Gambar barunya kita sudah dapat. Nah, kemudian ada langkah kelima. Langkah kelima di kasus ini tidak kepake. Jadi kita bisa membuat final state-nya bisa nambah, nggak cuma satu. Di kasus ini kan final state-nya cuma S4 kan. Nah, di NDFA-nya yang baru itu bisa lebih dari satu, yaitu final state awal ditambah state yang closure-nya menuju final state awal. Nah, di sini nggak ada. Di contoh kedua nanti saya tunjukkan yang kasus seperti ini ya. Oke, mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami dengan baik. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis nanti di komen ya. Sekarang kita akan lihat contoh kedua. Silahkan disimak baik-baik. Oke, pada contoh kedua kita punya 3 state, S0, S1 dan S2. Ada 2 epsilon di sini. Kita akan coba rubah ke NDFA tanpa imove. Langkah pertama sama seperti yang contoh 1 tadi. Kita bikin dulu tabel transisinya ya. Bisa kan? Masih ingat bikin tabel transisi? Kita lihat di sini S0 nih. Untuk inputan A, dia pindah ke S0 sendiri, dia pindah ke dirinya sendiri.
Yang B nggak ada kan? Yang epsilonnya dia pindah ke S1. Oke. Kemudian yang S1 ini, state S1, yang A-nya S1 ini, dia A-nya tidak ada kan, kosong. B-nya dia pindah ke S2. Ini B-nya dia pindah ke S2. Epsilonnya nggak ada, kosong. Kemudian S2, ini S2, ini S2. A-nya tidak ada, kosong. B-nya dia pindah ke dirinya sendiri ya, ini ke S2. Epsilonnya S2 dia pindah ke S0. Kita bisa lihat di situ ya, dia pindah ke S0. Oke, kita tabel transisinya sudah selesai. Langkah kedua tadi masih ingat? Cari E-closure-nya ya. Oke. Langkah kedua, tentukan E-closure-nya. Kita cari dulu S0. S0, E-closure-nya kemana saja? Yang jelas dia ke dirinya sendiri dulu ya. S0, S0. Kemudian kita lihat ada enggak yang E. Oh, ini ada E. Dia pindah ke S1 ke sini. Berarti S1 masuk. Ya. S0 dirinya sendiri, kemudian ada S1. Ada E nih, lihat nih E. Kemudian kita cari yang E-closure dari S1. S1 ini ada E enggak? Enggak ada. Berarti kalau enggak ada dirinya sendiri. Oke. Enggak ada E kan? Kemudian E-closure dari S2. Nah, dari S2 yang pertama catat dulu. S2 dirinya sendiri dulu ya. Ini S2 masukkan. Kemudian kita lihat S2 ada panah ke S0. E di sini ya, di sininya E. Pindah ke S0. Berarti S0 masuk. Kemudian dari S0 ini ada E lagi yang menunjuk ke S1 kan ya. Berarti dari sini dia bisa pindah ke sini, bisa juga pindah ke sini. Ini kan ada N ya, panahnya lihat. Nah, S1 berarti masuk juga. S1 ini. Ini ya. Jadi dia bisa ke sini, bisa ke sini. E-closure dapat. Oke, kita sudah punya tabel transisi, kemudian sudah punya E-closure untuk masing-masing state. Selanjutnya langkah ketiga, kita akan cari data aksennya untuk step-step dan input. Oke, kita coba dulu dengan data aksen dari S0 dengan inputan A. Sama seperti sebelumnya, kita masukkan aja state-nya S0, ini A. Kita lihat di E-closure-nya, E-closure dari S0, E-closure dari S0 adalah S0 dan S1. Berarti kita masukkan di sini E-closure-nya S0 dan S1. Inputannya A ya. Kemudian kita cari S0 dan S1 untuk inputan A ini di tabel transisi itu kemana saja larinya, pindahnya kemana saja ya. S0 ini, S1 ini untuk A. Berarti kalau S0 dia pindah ke S0, kalau S1 dia kosong. Karena kosong yang diambil hanya S0-nya saja. Berarti S0, S1 hasilnya dia ke S0 ya. Dengan inputan A ya, dia ke S0. Kemudian kita cari E-closure dari S0. E-closure dari S0 di atas ini tadi adalah S0 dan S1. Berarti untuk kasus ini data aksen S0 dengan inputan A, dia pindah ke S0 dan S1. Kemudian kita lihat yang delta aksen untuk S0 dengan inputan B. Sama seperti tadi, masukkan stepnya, inputannya. Kemudian kita cari E-closure dari S0. E-closure dari S0 tadi adalah S0 dan S1 ya. S0 dan S1. Inputannya tetap B. Kemudian kita cari S0 dan S1 dengan inputan B itu pindah kemana saja. S0 ini
S1 ini dengan inputan B, yang ininya kosong, S1-nya pindah ke S2. Karena kosong, kita ambil S2-nya saja. Berarti S2 ya. Selanjutnya, kita cari eklosur dari S2. Eklosur dari S2 adalah ini. Dia ke S0, S1, dan S2. Kita tulis di sini S0, S1, dan S2. Berarti kita sudah dapat sekarang delta aksen untuk S0 dengan inputan B adalah S0, S1, dan S2. Selanjutnya kita masukkan ke tabel transisi biar mudah ya. Ini kan yang lama tadi ya, ini yang lama nih, tabel transisi lamanya. Ini tabel transisi barunya. Berarti S0 dengan inputan A, ini tadi ya, S0 dan S1. S0 dan S1. Dengan inputan B, ini adalah S0, S1, dan S2. Oke, kita lanjut. Tadi kita sudah dapat S0 untuk inputan A dan B-nya. Selanjutnya kita akan cari S1 dengan inputan A dan B-nya. Yang pertama, yang A dulu, kita masukkan stepnya ya di rumusnya. Inputannya A. Kemudian kita cari eklosur S1. Eklosur S1 di sini adalah S1 dirinya sendiri. Berarti ini kita rubah jadi S1. Kemudian kita cari yang ini. S1 dengan inputan A. S1 ini dengan inputan A, hasilnya adalah kosong. Berarti ini kosong, kita tulis eklosur dari kosong adalah kosong. Berarti S1 dengan inputan A, delta aksennya adalah kosong. Kita cari yang B-nya. S1 dengan inputan B, kita masukkan ke rumus statenya S1, inputnya B. Kita cari eklosur dari S1. S1 adalah S1 tadi ya, ini. Kita lihat selanjutnya S1 dengan inputan B, S1 dengan inputan B, dia pindah ke S2. Berarti ini delta S1 dengan inputan B-nya kita rubah jadi S2. Nah, selanjutnya terakhir kita cari eklosur dari S2. Eklosur dari S2 ini. Dia pindah ke S0, S1, dan S2. Ya, S0, S1, dan S2. Selesai. Kita sudah dapat S1 dengan inputan B. Delta aksennya adalah S0, S1, dan S2. Kemudian kita masukkan ke tabel biar mudah. S1 ya dengan inputan A. Kosong tadi ini. Dengan inputan B jadinya S0, S1, dan S2 ini. Oke, yang terakhir kita akan cari untuk S2 dengan inputan A dan B-nya. Oke, kita untuk S2 dengan inputan A, kita masukkan dulu statenya S2, inputannya A. Kita cari eklosur dari S2 ya. Eklosur dari S2 ini ada 3 nih, S0, S1, dan S2. Nih. Kita masukkan di sini S0, S1, dan S2. Inputannya A ya. Kemudian setelah dapat yang kedua, kita cari transisi dari S0, S1, dan S2 untuk inputan A kemana saja. S0 ini S1 ya, S2 dengan inputan A, ini A, dia pindah kemana saja. Ini ke S0, ini kosong, ini kosong. Berarti yang diambil hanya S0 ya. Karena yang dua ini kan kosong. Oke, hanya kita ambil S0 saja di sini. Ya. Kemudian kita cari terakhir eklosur dari S0. Eklosur dari S0 adalah S0 dan S1. Ambil di sini S0 dan S1. Dapatlah delta aksennya untuk S2 dengan inputan A adalah S0 dan S1. Sekarang kita lihat yang B. Kita masukkan stepnya S2, inputannya B. Cari dulu eklosur S2 ya. Eklosur S2 ini tadi ada 3. Kita masukkan
masukkan S0, S1, dan S2. Kemudian kita cari transisi S0, S1, S2 dengan inputan B itu pindah kemana ya? Dengan B ini ya. Dia pindah ininya kosong, ininya ke S2, ini ke S2. Karena sama ini kita ambil salah satu saja, kosong nggak ikut. Berarti S2 ya. Kemudian kita cari eklosur S2-nya. Eklosur S2 adalah ini S0, S1, dan S2 ini ya. Dapat S2 dengan inputan B, delta aksennya adalah S0, S1, dan S2. Kita masukkan tabel ya, sama seperti yang tadi. S2 ini dengan inputan A, S0 dan S1. B adalah S0, S1, dan S2. Oke, terakhir langkah keempat dan kelima adalah kita buat tabel transisi yang barunya ya. Tadi sudah kita bikin kan. Ini adalah tabel transisi yang lama yang di kiri. Ini yang barunya. Nah, berarti dari yang baru kita gambar ya. Ini kan gambar yang lamanya nih. Kita bikin gambar yang baru. Ada 3 state kan? S0, S1, dan S2. Bikin aja 3 state. Kita lihat di sini S0 dengan inputan A, dia pindah ke S0 dan S1. S0 dengan inputan A, dia pindah ke S0 dan S1. Kemudian untuk inputan B-nya, dia pindah ke S0, S1, dan S2. Berarti S0 dengan inputan A, S0 ya, dia ke S0 nih yang A ini ya. Kemudian ke S1, ini juga sama. Kemudian S0 dengan inputan B, dia ke S0 juga ini. S0 dengan inputan B, dia ke S0 nih. Berarti ada B nih. Nah, kemudian S0 dengan inputan B juga, dia pindah ke S1. Ini. Pindah ke S1. Yang ini. Nah, makanya ada B di sini. Kemudian S0 dengan inputan B ke S2. Ke S2. S0 dengan inputan B, dia ke S2. Ini. Selesai yang ini. Kemudian S1. S1 dengan inputan A kosong, berarti nggak ada gambarnya. S1 dengan inputan B, dia pindah ke S0, S1, S2. Ini S1 dengan inputan B, dia pindah ke S0, pindah ke dirinya sendiri ya. Ini S0, pindah ke dirinya sendiri, S1, pindah juga ke S2, ke ke bawah. Terakhir S2 dengan inputan A, dia pindah ke S0 dan S1 ini. S2 ini inputan A, dia pindah ke S0. Pindah ke S0. Ini ya, yang ini. Kemudian S2 pindah ke S1 ya, dengan inputan A. Nah, pindah ke S1. Hanya yang ini ya. S2 dengan inputan B. S2 dengan inputan B, pertama dia ke S0 nih. S2 dengan inputan B, S0 ini berarti yang ini ya. Yang ini. Kemudian S2 dengan inputan B, dia juga ke S1 ini. S2 dengan inputan B ke S1 ini berarti ya, yang ini, yang B yang ini. Kemudian S2 dengan inputan B, dia pindah juga ke dirinya sendiri. Nah, pindah ke dirinya sendiri. Oke, selesai gambarnya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya cara membuat gambarnya. Ingat materi-materi yang sebelumnya. Nah, kemudian tadi di langkah kelima itu final state-nya bisa nambah dengan catatan. Final state awal ditambah state yang eklosurnya menuju ke final state awal. Di kasus kita,
Final state-nya adalah S0 nih. Final state-nya S0. Nah, apakah ada e-closure yang lain yang pindah ke S0? Ini kan S0 ya. Ini ke S0 ya, ke diri sendiri kan. Nah, di S2 coba lihat. Di S2 ini, ininya pindah ke S0. Ya. Berarti S2 ini jadi final state juga. Karena dia ke S0. S0 kan final state nih. Nah, dia menuju ke final state. Berarti S2 sekarang jadi final state juga. Nah, jadilah dia final state. Ya. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Pada kasus di awal tadi, ini kan kasus yang nomor 1, contoh 1 ya. Di sini tadi yang menjadi final step-nya adalah S4 kan, ya. Kita bisa lihat di sini tidak ada kan yang menuju ke S4. Makanya pada kasus contoh di awal tadi, final step-nya nggak berubah, S4. Tapi pada kasus ini berubah. Karena ini S0, ini juga menuju ke S0. Jadi ada dua final state-nya sekarang. Tapi pada kasus di awal tidak terjadi. Kecuali misalkan ya, ini bukan ke S2 misalkan, ini misalkan ke S4 ya. Nah, berarti jadi ada dua sekarang final state-nya. Ya, jadi kenapa dia final state-nya bisa nambah atau bisa berubah? Tadinya cuma 1, sekarang jadi 2. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, sampai di sini materi kita. Silahkan dipahami baik-baik cara merubah NDFA dengan imove menjadi NDFA tanpa imove. Tidak terlalu rumit kan ya? Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di komen. Bisa saling menanggapi, nanti teman-teman yang sudah paham bisa bantu teman yang belum paham, bisa bantu jawab ya. Kalau saya belum sempat jawab, kalau nanti saya sudah lihat, sudah baca, nanti saya akan jawab juga insya Allah. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.